Panglima perang kelompok kriminal bersenjata di Dugama. Egyanus Kogoya marah besar ketika berkomunikasi dengan Presiden sementara Papua Barat, yakni Benny Wenda. Melalui video yang kini beredar di dunia maya, Egyanus Kogoya tampaknya murka. Dengan suara lantang dan tangan diacung-acungkan, Egyanus Kogoya melontarkan pernyataan pedas yang ditujukan kepada orang-orangnya yang hidup di luar negeri. Orang-orang yang dimaksud oleh Egyanus Kogoya adalah mereka yang selama ini mengaku sebagai diplomat dan berjuang untuk Papua merdeka. Bahkan dalam video tersebut, Egyanus Kogoya secara belak-belakan menyebut nama satu persatu yang memang selama ini berada di luar negeri. Nama-nama yang disebutkan itu antara lain yakni Benny Wenda, Sembi Sambon, Victor Yomu, dan Jeffrey Pagawa. Keempat sosok ini dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari keganasan KKB yang berperang di Papua. Kami berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka. Tapi kalian yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat, tapi hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kami. Tandas Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya memang marah besar dengan nada bicara yang melenceng tinggi. Ia menuding para figur tersebut tak optimal berjuang untuk Papua merdeka. Akan tetapi, tak diketahui persis faktor apa yang memicu, sehingga emosi Panglima Perang di Dugama itu sama sekali tidak terkendali. Dia menyatakan, "Saudara Benny Wenda, tahukah kalian bagaimana perjuangan di tanah Papua? Saudara Sembi Sambom, apakah kalian rasakan bagaimana susahnya para pejuang kemerdekaan di Papua? Kalian enak tinggal di luar sana, tapi kami di sini siang malam berperang untuk Papua merdeka. Apakah kalian merencanakan bagaimana merekrut anak-anak untuk jadi anggota supaya berperang?" kata Kogoya. "Pernahkah kalian pikirkan bagaimana anak-anak Papua bisa sekolah supaya nantinya mereka bisa membangun Papua?" Dalam video yang viral tersebut, putra Silas Kogoya itu menandaskan bahwa selama ini mereka terus berperang tanpa henti. Peperangan yang dilakukan hanya untuk satu tujuan, yakni merebut kemerdekaan Papua dari tangan bangsa kolonial. Yang dimaksud Egyanus Kogoya dengan bangsa kolonial adalah Indonesia. Sebab bagi Egyanus Kogoya dan TPN PBOPM serta di mata semua anak buahnya, Indonesia merupakan bangsa penjajah. Sementara TNI Polri merupakan teroris yang menyusahkan rakyat Papua. Rupanya pernyataan yang dialamatkan kepada 4 orang Papua di luar negeri tersebut mendapat respon secara langsung dari Sembi Sambom sebagai juru bicara OPM, serta Sembi angkat bicara menyahuti pernyataan Egyanus Kogoya yang bernada tudingan tersebut. Sembi Sambom membalas pernyataan Egyanus Kogoya dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. "Kami semua sebenarnya terus berjuang untuk Papua merdeka," kata Sembi. Sebagai pejuang KKB di luar negeri, kata Sembi, ia tak akan pernah berhenti sesaat pun untuk membangun jaringan internasional. Saat ini, kata Sembi Sambon, TPN PBOPM sesungguhnya semakin lemah. TPN PBOPM tak lagi bisa berjuang untuk Papua merdeka. Pasalnya, lanjut Sembi Sambon, TPN PBOPM telah dikepung dari berbagai penjuru oleh TNI Polri, teroris Indonesia. Kau, Egyanus Kogoya, adalah anak kecil yang baru tumbuh dan kaget
melihat Papua yang kini mulai merdeka, kata Sembi Sambom. Egyanos itu tidak bersekolah sehingga tak mengerti apa itu diplomatik, tanda Sembi Sambom. Karena itu, lebih baik Egyanos Kogoya diam dan berhenti dari tindakanmu yang menyusahkan masyarakat untuk merampok. Kau lebih baik diam, atau kami bongkar semua tempat persembunyianmu, kata Sembi dengan nada marah. Sementara Benny Wenda memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Papua. Hingga kini tidak merespon pernyataan Egyanos Kogoya itu. Benny Wenda juga sepertinya tak mampu dijamah oleh personel KKB lainnya, baik di Papua maupun di luar Papua. Dari fakta-fakta ini, sepertinya ada kesenjangan antara KKB yang berperang di Papua dengan para diplomatnya yang ada di luar negeri. Pasalnya, para diplomat itu dituding Egyanos Kogoya sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari peperangan yang dilancarkan TPNPB-OPM di Papua. Bahkan, dari peperangan itulah para diplomat tersebut bisa mendapatkan sesuatu agar dapat menyambung hidup. Dan terlepas dari benar tidaknya tudingan tersebut, tapi kenyataan memperlihatkan bahwa KKB tetap eksis dengan berbagai tindak kejahatan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, KKB melancarkan serangan yang membahayakan penerbangan. Tindakan yang dilakukan adalah menembak pesawat ASEAN One PKLTF yang hendak mendarat di Bandara Aming Garu Ilaga pukul 9.30 WIT. Akibat tindakan tersebut, 4 armada penerbangan berhenti melayani rute ke wilayah tersebut. Aksi berikutnya adalah membakar perumahan guru SMA Negeri 1 di Kampung Wako, masih dalam distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Peristiwa pembakaran rumah guru itu dilakukan pada Jumat 13 Mei 2022 malam. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dia menuturkan peristiwa itu pembakaran rumah guru itu terjadi pada pukul 19 WIT. Pos 408 menerima informasi via HT bahwa telah terjadi pembakaran rumah guru SMA 1 Ilaga, kata Kamal Jumat malam. Atas informasi tersebut, Ibda Kriptoval R. Lewiris selaku Kanit Tindak Pidana Satgas Operasi Damai Sersan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Akan tetapi, saat tiba di tempat kejadian perkara, aparat keamanan tak menemukan lagi para pecundang berada di tempat tersebut. Bersama warga di sekitar lokasi terjadi, aparat pun berusaha memadamkan api hingga sekitar pukul 19.20 WIT. Atas peristiwa tersebut, Kombes Pol Faisal Ramadhani, Wakil Kepala Satgas Operasi Damai Sersan, mengungkapkan bahwa teror yang terjadi dalam 2 pekan terakhir dilakukan oleh anak buah Luki Murib. Pelaku balas dendam. Luki Murib tewas saat kontak tembak di Kampung Eromaga 23 April 2022 lalu, kata Faisal. Luki Murib tewas dihantam sniper untuk diketahui Sabtu 23 April 2022. Sniper TNI Polri menembak mati Luki Murib, perwira tinggi OPM yang berpangkat Brigjen. Luki Murib tewas di berandang sniper di distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Turut ditembak pula Bodigo Kogoya, teman Luki Murib. Luki Murib merupakan sniper KKB yang menembak mati Kabinda Papua Brigjen TNI 1 Gusti Putudani Karya Nugraha pada 25 April 2021 silam.
Luki Murib merupakan Panglima Lapangan Kodam 3 Kampung Ondogura, Duga. Iteminus Luki Murib, seorang sniper West Papua. Tulis akun Papua Ijo Sani, dikutip dari Senin 25 April 2022. Dalam kejadian itu, Luki Murib ditembak saat kontak senjata antara pasukan TNI Polri dan KKB Papua di area Jembatan Ileme, Kampung Irogama, Distrik Omukya. Benarkah ada kontak senjata yang terjadi pada pukul 4.58 WIT? Saat itu Luki Murib bersama anggota hendak menembak personel TNI Polri. Luki Murib dan berbedaki sempat menyerang, dari situlah terjadi kontak. Saat ini anggota KKB telah dimakamkan. Luki Murib pernah membakar Mers karyawan PT MTT Marta Tunggal Teknik di Distrik Gom, Kabupaten Puncak, Jumat 22 April 2022. Luki Murib diyakini sebagai penembak Kabinda Papua Brigjen TNI 1 Gusti Putu Dani Karya Nugraha. Penembakan yang menyebabkan gugurnya Kabinda Papua itu terjadi di Bega, Kabupaten Puncak pada 25 April 2021. Luki Murib diduga kuat sebagai oknum yang menembak Kabinda Papua, kata di Distrik Polda Papua Kombes Pol Faisal Ramadhani Senin 25 April 2022 malam. Dugaan itu didasarkan informasi yang dimiliki aparat keamanan mengenai senjata yang dimiliki Luki Murib. Dia memegang senjata dengan teleskop dan dia punya kemampuan menembak jarak jauh, ungkapnya. Informasi yang dihimpun dari tribunpapua.com Senin 25 April 2022. Kontak tembak pecah sekitar pukul 4.58 WIT saat anggota Satgas Penegakan Hukum Damai Sertan sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku pembakaran rumah warga oleh KKB beberapa waktu lalu. Insiden baku tembak pecah setelah KKB tiba-tiba menyerang anggota kepolisian. Aparat keamanan merespon dengan tembakan balasan hingga dua anggota KKB tersebut roboh diterjang peluru. KKB Papua balas dendam setelah tewasnya Luki Murib dan Badaki Kogoya. KKB Papua melakukan aksi balas dendam yang tak terkontrol. Aksi balas dendam KKB Papua itu menewaskan seorang tukang ojek di Kampung Kibologomi, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Senin 25 April 2022 siang. Tukang ojek bernama Samsul satu itu ditembak saat sedang minum kopi di depan rumah. Pak Samsul saat terjadinya sedang minum kopi dengan 4 rekannya, kata Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Puncak, Mulyanto, kepada tribunpapua.com Selasa 26 April 2022 di rumah duka. Ia mengatakan, saat duduk tiba-tiba ada dua orang tak dikenal lewat di depan rumah langsung melepas tembakan ke arah dada korban. Korban tersungkur dan meninggal dunia di depan rumah sebelum dilarikan ke Puskesmas Ilaga. Di Diskrimum Polda Papua, Kombes Pol Faisal Ramadhani mengatakan penembakan terhadap tukang ojek SS terjadi sekitar pukul 17 WIT. Sekarang korban ada di Puskesmas Ilaga, ujar Kombes Pol Ramadhani di Timika Selasa 25 April 2022. Mengenai pelaku penembakan, Faisal menduga pelaku merupakan kelompok Tumbuk Telegen, sedangkan motif penembakannya diduga kuat adalah serangan balasan dari tewasnya dua tokoh KKB pada Sabtu 23 April 2022 lalu. Kalau lihat posisi kejadian dekat dengan bandara yang merupakan lokasi kontak senjata dua tokoh KKB tewas, ini bisa menjadi catatan bahwa mereka berusaha membalas, tutur Faisal. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM yang menyebutkan penembakan yang menewaskan warga sipil oleh KKB merupakan aksi balasan.
apabila mendapat tekanan dari aparat keamanan. Demikian juga bila ada anggota kelompok tersebut tewas dalam operasi penegakan hukum. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua dan Papua Barat, Fris Ramadhan, saat berkunjung ke Timika. Mereka, KKB, akan jadi sasaran kalau bukan anggota maka warga sipil dan sekitarnya. Menyasar non-Papua, ujar Fris Ramadhan kepada tribunpapua.com di Bandara Moses Kilmin Timika, Selasa 26 April 2022. Menurut Frit, aksi balasan KKB menyusul tewasnya dua anggota kelompok tersebut di tangan Satgas Penegakan Hukum Damai Serdang. Komnas HAM juga turut prihatin atas tewasnya Samsul 1, 45 tahun, warga sipil yang ditembak KKB di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Senin 25 April 2022. Samsul 1 merupakan warga Toraja yang bekerja sebagai tugai ojek di distrik Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak. Ia ditembak sekitar pukul 16.30 WIT saat menikmati kopi di teras rumahnya. Kelompok ini memang punya problem, di mana anggota KKB mereka dibunuh baru tidak dibalas, maka akan terkena sanksi. Jadi kemungkinan pola ini digunakan KKB, ia adalah pola dan hubungan adat, ucapnya. Meskipun begitu, teror dan kekerasan KKB yang terus-menerus tak akan mendapatkan simpati dari publik. Kami Komnas HAM menekankan, kalau mau Papua damai, harus ada keterlibatan semua pihak, termasuk aparat. Meskipun secara organisasi, pelaku harus menegur pimpinannya, kata Frit. Dia menambahkan tujuan organisasi Papua Merdeka tak akan tercapai apabila tak bisa mengendalikan sayap militernya. Kami sudah bertemu dengan pimpinan KKB di Ilaga dan bicara sama mereka. Jangan ada kekerasan. Jadi sekali lagi, Komnas HAM prihatin atas insiden mengakibatkan warga sipil tak berdaya menjadi sasaran.